Apa kabar pemirsa? Kali ini Bangsa TV akan membahas salah satu kuliner yang sudah sangat akrab di lidah para pecinta masakan Indonesia. Terutama pemirsa yang suka dengan masakan Padang, pasti sangat mengenal kuliner yang satu ini. Penasaran? Saksikan tayangan program kuliner kali ini dan simak pula bagaimana kiat sukses menjalankan usaha di masa pandemi. Selamat menyaksikan! Berawal dari keterpurukan ekonomi imbas dari masa pandemi COVID-19 yang hingga kini belum berakhir, Fiona, panggilan akrab wanita ini memulai usahanya dengan membuat kuliner paru ukep frozen. Selain rasanya lezat, paru ini bisa bertahan lama apabila disimpan di dalam lemari es. Usaha kuliner yang baru dirintis bersama suami sekarang sudah sangat dirasakan hasilnya. Terbukti, banyak pesanan yang tidak hanya dari kota Surabaya dan Jawa Timur, tetapi sudah sampai ke Jawa Barat dan Jakarta. Assalamualaikum, saya Fiona, yang owner dari produk paru ungkep frozen. Jadi cerita awalnya kenapa kami kepikiran membuat paru frozen ini karena pada masa pandemi pertamanya awalnya. Di situ sebelum saya membuat produk ini, sebenarnya kita punya usaha catering memang awalnya. Karena masa pandemi kita stop semua. Terus warung offline kita juga tutup selama 4 bulan. Tapi kita tetap punya tanggungan pegawai karena biar kita terikat kan. Jadi gitu saya berpikir gimana caranya pegawai saya juga tetap terikat dengan saya. Akhirnya saya membuat produk ini. Jadi berjualan paru ungkep ini untuk mengisi hari-hari kita. Jadi kita buat produk ini. Awalnya saya juga nggak menyangka gitu sampai sebesar ini. Kita memang sebelumnya kita pernah jual, cuman nggak fokus sama ini. Setelah saya percobaan karena masa pandemi mungkin semua orang lockdown dan semua orang di rumah, takut juga kan kayak ke pasar belanja. Akhirnya banyak orang memilih produk frozen memang untuk stok makanan di rumah sehari-hari. Nah dari situ ternyata saya juga nggak menyangka gitu sampai pemasaran kita seluruh Pulau Jawa, Jawa Barat, Jakarta sampai ke Bali juga. Itu dari produk paru ungkepnya. Kita memang sebenarnya banyak kayak di luar pulau, cuman kita belum berani ya, soalnya pengiriman sekarang ini belum bisa menjangkau dalam waktu 1 hari sampai. Jadi kita masih pengiriman dalam kota besar di Jawa yang sekiranya cuma sampai dalam 1 hari. Kalau sambal kita paling jauh pernah sampai Nagire, Papua. Karena kalau sambal kan produk sambal ini kita bertahannya lebih lama gitu. Nah itu motivasi saya kenapa awalnya kita berjualan paru ungkep.
Seperti yang tadi saya buat tadi, jadi pertama itu kita rebus dulu paru mentah sampai 2-3 kali, kita buang airnya. Lalu setelah itu kita iris dengan ketebalan yang sama. Jadi rata semuanya. Habis kita iris, kita potong, kita timbang, lalu kita masak. Masukkan bumbu, seperti bumbu kita olah sendiri ya, seperti jahe, kunyit, laos dan lain-lain. Kita olah, kita masak. Lalu habis paru dimasukkan ke dalam air, kita masukkan bumbu yang sudah kita buat tadi, lalu daun jeruk, daun salam, serai. Kita masak kurang lebih 1,5 jam atau sampai 2 jam. Habis itu setelah kita masak, kita tiriskan, kita timbang, kita per packingnya itu sekitar 200 gram. Itu berat bersihnya. Lalu kita vakum biar lebih steril dan lebih bersih, lebih rapi. Kita packing menjadi seperti ini. Jadi kita dapat ada produk sambelnya juga dan paru. Sebenarnya kita nggak jual sambal awalnya, cuman karena orang banyak yang minat suka sambal, akhirnya kita buat produk ini juga sambal ini karena pelanggan saya juga banyak yang minta, jadi kita keluarkan produk sambal juga. Di masa pandemi seperti sekarang ini, masyarakat dianjurkan lebih banyak melakukan kegiatan di dalam rumah. Hal ini yang menyebabkan produk kuliner seperti paru frozen banyak diminati masyarakat karena mudah mengolahnya dan bisa disimpan dalam jangka waktu tertentu. Atas permintaan pelanggan, selain paru, ibu dari 2 anak ini juga membuat kuliner sambal sebagai pendamping penyantap paru. Selanjutnya, kalau tips untuk mencari usaha yang akan kita mau ngawali untuk usaha itu, menurut saya ya, itu tips saya. Kalau tips saya ini, gimana kita cari usaha itu yang sekiranya tuh kita banget. Jadi misalnya kita hobi apa atau apa, kalau saya memang hobinya masak, saya di makanan ini. Jadi kalau itu yang kita banget, kita suka gitu, akhirnya kita mau membuat usaha ini tuh jadinya happy gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada apa. Kalau jatuh bangun tuh kita juga maksudnya nggak seberapa berat gitu. Kalau kita dari dasarnya udah happy tuh, insya Allah lancar. Kita harus memahami pasar kita itu tertuju kemana gitu. Jadi kita ini sebelum kita berbuat itu kita harus tahu kita ini pasarnya untuk orang tua, anak-anak, atau dalam jangkauan lingkungan sekitar atau jangkauan luas, itu juga kita harus tahu juga. Jadi jangan kita buat dulu tapi kita belum tahu pasarnya kemana. Jadi pemasaran itu juga sangat penting. Terus kalau saya pribadi ini, saya nggak bisa berani memasarkan sebelum produk itu menurut saya sempurna. Soalnya kalau kita dari awalnya tuh setengah-setengah, itu nanti yang ada pelanggan kita kecewa. Jadi kalau udah menurut kita itu sempurna, pasti orang akan kembali. Jadi intinya itu selalu memberikan yang terbaik dari produk kita. Pemirsa Bangsa TV, apa yang dilakukan Mbak Fiona bersama suami merupakan salah satu contoh usaha kecil yang sukses di masa pandemi. Semoga pemirsa Bangsa TV bisa terinspirasi ya. Sampai jumpa di program-program Bangsa TV lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta klik notifikasi yang ada di tombol lonceng untuk mendapatkan informasi dan program terbaru yang menarik lainnya dari Bangsa TV. Sampai jumpa!